Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Dr. Singgi selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika Zat teman-teman IPA 2 yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan hasil dari diskusi, yakni mengenai materi konduktivitas termal getaran kristal. Lanjut. Oh iya, di sini kami beranggota tiga anggota, itu ya saya Syed Maruf Amir, kemudian ada Christina Apriliani Adelwis Purba, dan juga Mas Mikael Giri Krisna Wijaya. Materi yang pertama, Baik, untuk yang pertama yaitu terkait konduktivitas termal getaran kristal. Jadi, untuk konduktivitas termal adalah kemampuan suatu bahan untuk menghantarkan panas. Ketika bahan memiliki konduktivitas termal yang tinggi, energi panas dapat berpindah dengan cepat melalui bahan tersebut, sehingga bahan ini cenderung lebih efektif dalam mendistribusikan panas. Yang contohnya yaitu ada bahan dengan konduktivitas termal tinggi, yaitu logam, seperti tembaga dan aluminium, yang banyak digunakan dalam aplikasi yang memerlukan perpindahan panas yang efisien seperti pada radiator, alat masak, dan juga pipa pendingin. Sebaliknya, bahan dengan konduktivitas termal rendah seperti kayu, plastik, dan juga kaca lebih lambat dalam menghantarkan panas. Bahan-bahan ini sering digunakan sebagai isolator karena kemampuannya menahan aliran panas dan menjaga suhu tetap stabil. Isolator termal sangat penting dalam banyak aplikasi termasuk dalam konstruksi bangunan untuk mempertahankan suhu dan dalam ruangan dan juga pada pakaian untuk melindungi tubuh dari suhu ekstrem dan pada perangkat elektronik untuk mencegah overheating. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi konduktivitas termal yaitu ada jenis bahan, suhu, kadar air, kepadatan, densitas, kemudian struktur kristal dan juga banyak lainnya. Kristal sebenarnya terdiri dari atom-atom yang tersusun rapi dalam struktur tiga dimensi yang disebut kisi kristal. Meskipun dalam gambaran statis atom-atom ini tampak diam di titik kisi masing-masing, kenyataannya mereka selalu bergerak. Atom-atom tersebut tidak berada dalam keadaan diam, melainkan terus-menerus bergetar di sekitar posisi keseimbangan mereka. Getaran ini terjadi bahkan pada suhu ruang dan merupakan hasil dari energi termal yang tersimpan di dalam kristal. Pada suhu ruang, energi panas dari lingkungan memberikan energi kinetik pada atom-atom dalam kristal yang menyebabkan mereka bergetar. Intensitas getaran ini bergantung pada suhu. Semakin dingin suhu, semakin besar energi kinetik yang dimiliki atom-atom dan semakin kuat getaran tersebut. Getaran ini dikenal sebagai phonon yang merupakan kuantum dari getaran dalam kisi kristal. Fonon memainkan peran penting dalam sifat termal dan elektronik material, termasuk konduktivitas termal dan kapasitas panas. energi termal tidak hanya mempengaruhi bagaimana atom-atom bergerak, tetapi juga berperan dalam perubahan fase material. Nah, pada suhu rendah, getaran atom cenderung lebih lemah dan material dapat berada dalam fase padat. Nah, ketika suhu meningkat, getaran ini dapat menjadi begitu intens hingga mengganggu keteraturan kisi kristal yang akhirnya dapat menyebabkan transisi fase, misalnya dari padat ke cair pada titik meleleh. Jumlah panas atau dalam delta Q yang diperlukan per mol zat untuk menaikkan suhunya disebut kapasitas panas. Bila kenaikan suhu zat delta T, maka kapasitas panas adalah C sama dengan delta Q per delta T. Kemudian, jika proses penyerapan panas berlangsung pada volume tetap, maka panas yang diserap sama dengan peningkatan energi dalam zat. Delta Q sama dengan delta U. U menyatakan energi dalam. Nah, kapasitas panas pada volume tetap dapat dinyatakan CV sama dengan delta U per delta T kali V sama dengan parsial U per del D parsial T kali V. Kapasitas panas zat bergantung pada suhu. Kapasitas panas zat pada suhu tinggi mendekati nilai 3R. R menyatakan tetapan gas umum, karena R sama dengan tak terhingga 2 kalori per K mol. Maka pada suhu tinggi kapasitas panas zat padat itu CV sama dengan tak hingga 6 kalori per K pangkat min mol. Nah, berikut grafik dari kebergantungan kapasitas panas zat padat pada suhu.
Nah, nilai di atas berlaku dalam selang suhu termasuk suhu ruang. Kenyataannya, CV memiliki nilai 3R pada suhu tinggi untuk semua zat. Ini yang dikenal sebagai hukum Dulong-Petit. Nah, pada suhu rendah, CV menyimpan dari hukum Dulong-Petit. Nilai CV menurun seiring dengan berkurangnya suhu T, dan CV menuju 0 untuk T sama dengan 0. Di sekitar T sama dengan 0, nilai CV sebanding dengan T pangkat 3. Untuk menjelaskan kebergantungan CV terhadap T ini dapat dijelaskan dengan 3 buah model. Model yang pertama yaitu model teori klasik. Nah, menurut pandangan fisika klasik, getaran atom-atom dalam suatu zat padat dapat dianalisis menggunakan model osilator harmonik. Nah, dalam model ini, setiap atom berperilaku seperti sebuah osilator harmonik yang bergetar di sekitar posisi kesetimbangan. Getaran tersebut disebabkan oleh energi termal yang dimiliki atom-atom, di mana masing-masing atom berosilasi secara periodik. Satu getaran atom dalam model osilator harmonik identik dengan osilasi sederhana yang dapat dijelaskan oleh hukum-hukum dasar fisika. Misalnya, anggap sebuah atom dengan massa m yang mengalami getaran dengan simpangan maksimum Xm dan frekuensi angulir omega. Frekuensi angulir omega terkait dengan kecepatan osilasi atom, sedangkan simpangan maksimum Xm menunjukkan seberapa jauh atom tersebut dapat bergerak dari posisi kesetimbangannya. Nah, selain itu, atom ini juga mengalami gaya pemulih mu yang berfungsi mengembalikan atom ke posisi kesetimbangannya ketika bergerak menjauh. Pada setiap saat dalam gerakan osilasi, posisi atom dapat ditentukan oleh simpangan X dari posisi kesetimbangan. Bersama dengan itu, atom juga memiliki kecepatan X, turunan pertama dari posisi terhadap waktu, dan percepatan X atau turunan kedua dari posisi terhadap waktu. Grafikon atom dalam osilator oleh persamaan X sama dengan min per M sama dengan min omega kuadrat delta E lambda. Total energi yang berhubungan dengan getaran atom adalah E sama dengan energi kinetik plus energi potensial sama dengan M dalam kurung mv kuadrat per 2 plus kurung buka dalam kurung mu x pangkat 2 per 2 kurung tutup. Sama dengan dalam kurung M per 2 kurung tutup dalam kurung V kuadrat plus W kuadrat X kuadrat. Persamaan di atas adalah energi yang dimiliki oleh sebuah osilator harmonik. Dan karena setiap osilator dalam gerak harmoniknya mempunyai energi yang berbeda, maka dapat energi rata-rata osilator harmonik. Nah, rata-rata distribusi Boltzmann, harga harapan energi secara klasikal dinyatakan dalam persamaan berikut. Nah, dengan mensubstitusi persamaan 1.4 ke persamaan 1.5, maka harga E akan diperoleh integrasi E sama dengan K0T. Nah, selanjutnya, karena atom-atom dalam kristal membentuk susunan 3 dimensi, untuk atom yang berjumlah N total, energi gizi adalah U sama dengan 3N, E, U sama dengan 3N kali E, sama dengan 3N K0T, sama dengan 3RT. Dengan demikian, kapasitas panasnya yaitu CV sama dengan dalam kurung D parsial U per D parsial T kurung tutup kali V sama dengan 3N A K 0 sama dengan 3R. Untuk model Einstein akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Yang selanjutnya ada terkait model Einstein. Pada model ini, atom kristal dianggap bergetar satu sama lain di sekitar posisi seimbangnya secara bebas. Getaran atom dianggap harmonik sederhana dengan frekuensi yang sama. Bila dalam bahan terdapat N atom, maka ia akan mempunyai Kn osilator harmonik yang bergetar secara bebas sesuai dengan mekanika kuantum tingkat energinya yaitu E sama dengan ENHP.
yaitu N-nya ini bisa dari 1, 2, 3, sampai seterusnya. Dengan harga rata-rata pada keadaan seimbang termalnya yaitu eh, sigma tak hingga N sama dengan 0 dikali EXP dengan dikali min EN per KOT per sigma tak hingga N0 dikali EXP dikali min EN KOT. Dengan persamaan di atas dapat lebih disederhanakan menjadi gambar di bawah ini. Harga fungsi Einstein mendekati harga stabil pada suhu tinggi, sehingga berkesesuaian dengan pendekatan model klasik. Akan tetapi, harga fungsi menurun secara eksponensial di bawah temperatur karakteristik Einstein. Dari pandangan fisika, model Einstein ini tidaklah realistis, karena pada pendekatan ini atom dianggap bergetar secara bebas satu sama lain, yaitu F, F, E, omega E, T, dengan persamaannya yang seperti ini. Secara matematis, pada temperatur tinggi T ke TE, itu ada T per T kurang dari 1 atau T per T mendekati 0. Sehingga harga dari TE per T kuadrat itu adalah XP TE per T per XP TE per T min 1 yang mendekati 1. Lalu yang kedua pada temperatur rendah T-nya itu kurang dari TE, yaitu T kurang dari TE sehingga CV-nya ini akan mendekati 0 dengan gambar grafik seperti ini. Pada gambar ini, model Einstein ini memberikan hasil yang baik terhadap kapasitas jenis panas zat mendekati 0 pada saat temperatur mendekati 0. Akan tetapi, hasil ini tidak sesuai dengan hasil eksperimen. Atom-atom kristal dianggap bergetar satu sama lain di sekitar titik setimbangnya secara bebas. Getaran atomnya dianggap harmonik, sederhana, dan bebas, sehingga mempunyai frekuensi sama yaitu V sama dengan omega per 2 mu. Sehingga di dalam zat padat terdapat sejumlah N atom, maka ia akan punya 3 N osilator harmonik yang bergetar bebas dengan frekuensi omega. Di mana U total ini sama dengan 5 EKP, KBT, K kali KB kali T sama dengan KN KBT. Dengan CV-nya yaitu parsial U per parsial T sama dengan D per DT dikali KN KBT yang sama dengan KN KB menjadi KR. Lalu untuk model Einstein untuk T lebih besar yaitu CV sama dengan KN KB sama dengan KR yang sesuai dengan eksperimen Dulong dan Petir. Untuk T eh, H omega per KBR 1, maka bila omega KP-nya itu sama dengan omega, maka U totalnya KN H omega per H per E H omega per KBT min 1. Lalu untuk eh, menghitungnya dengan langkah seperti ini. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya terdapat model Nipey. Di dalam model Nipey ini mengikuti model Einstein yang mempostulatkan bahwa bahan yang memiliki jumlah atom N akan memiliki getaran simpul 3N. Frekuensi angularnya dipengaruhi oleh vektor gelombangnya yang mengakibatkan akan terdapat frekuensi angular maksimum yang memenuhi 3N sama dengan integral dari eh, WM atau angular K0 dengan G angular dikali turunan dari W gitu. Kemudian untuk besar total energi getaran dipengaruhi oleh frekuensi yang mungkin besarnya adalah kuncinya yaitu V integral dari tersebut. Next, kemudian dari Debye menyarankan untuk menyelesaikan persamaan di atas dengan G angular sebagai komponen dari kecepatan fase F, V,
W per K dengan kecepatan bunyi pada setiap simpul, yang mana untuk parameter yang paling penting dari model Neve ini adalah laju, bunyi, dan frekuensi anggapan yang maksimum atau WD. Pada akhir penyelesaian, WD ini lebih sering digantikan oleh suhu karakteristik debye dengan theta D, yaitu sama dengan HWD per KO. Pada getaran longitudinal, getaran simpul memberikan GK sama dengan K kuadrat per 2Pi kuadrat dengan mendistribusikan harga GK ke persamaan frekuensi angkor maksimum dan besar energi getaran akan diperoleh sebagai berikut. Kemudian dan berfungsi sebagai rapat keadaan yang bergantung pada frekuensi pada gelombang panjang pada batas akustik. Selanjutnya pendekatan debye dapat diteruskan dengan sebagai berikut rumusnya. Untuk 0 sama lebih kecil dari W, lebih kecil dari WD. Untuk atom yang memiliki 3 derajat kebebasan dan terdiri dari n atom dapat dalam suatu ruang volume memiliki jumlah simpul persatuan volume yaitu sebagai berikut, yaitu 3n per P dan rumus integral berikut. Dengan karakteristik nilai dengan theta D sebagai berikut dan juga di mana WD yaitu K0 theta D per H dan juga KD sama dengan WD per V0. Energi getaran kesatuan volume selanjutnya dapat dituliskan sebagai berikut dan panas jenis volume juga dapat dituliskan dengan rumus pada layar. Dan berikut merupakan gambar dari model Neve. Nah, gambar model Neve ini memprediksi dengan tepat kapasitas panas akibat getaran kisi kristal sebanding dengan T3 seperti pada model Einstein pada suhu rendah dan pada suhu tinggi kapasitas panas mendekati batas ekipartisi. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.